Ya pusing, mual katanya, ya sakit perut gitu. Katanya enak, nggak ada yang mencurigakan. Program unggulan Presiden Prabowo yang mestinya jadi berkah sekarang jadi sorotan. Ribuan anak Bandung Barat jatuh sakit usai makan menu makan bergizi gratis. Beberapa daerah menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Ini masalah besar, jadi pasti ada kurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Niatnya mulia, tapi kok bukannya dapat gizi malah berujung darurat kesehatan. Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 5.914 orang ngalamin keracunan akibat program makan bergizi gratis. Jumlah itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Indonesia Timur. Yang paling tinggi Kabupaten Bandung Barat, totalnya 1.309 orang. Angkanya segitu gedenya, wajar kalau orang nanya. Masalahnya di mana sih? Di dapurnya, di penyimpanan, atau pas nganter? Yuk kita telusuri. Pemkab Bandung Barat resmi nyatakan KLB untuk kasus keracunan di Cipongkor. Bayangin, lebih dari 1.000 anak jadi korban dan itu kejadian di 2 hari berbeda. Di SMK Karya Perjuangan, Desa Sarinangan, Cipongkor, sekitar 120 siswa terdampak. Sampai sekarang, ini yang paling banyak di satu titik. Pada jam 9.40 lah kira-kira itu kejadiannya, anak sudah dikasihkan si makanannya itu, dan saya tahu persis itu anak, Pak udah beres ini omprengnya, kan setiap makan itu dikumpulkan lagi ke tempat meja yang di depan itu kan. Nah kenapa itu keracunan? Ini gak lama ketika beres makan, jadi langsung nih itu, saya juga kagetnya kok langsung setelah beres makan gitu ya. Situasi makin gak terkendali, anak-anak tumbang, kesakitan, bahkan kejang. Ambulans mulai datang satu persatu. Daerah yang gak terlalu ramai ini tiba-tiba menjadi heboh. Suara sirene ambulans gak berhenti, kantor kecamatan penuh, korban berdatangan, anak-anak nangis, dan orang tua panik. Suasana pun mencekam. Kemarin sih makan itu doang ibu, makan yang stroberinya dari yang ibu menyusui, buat ibu yang menyusui. Kemarin teh makan katanya sama dagingnya sedikit. Pas dibawa ke sini udah kejang-kejang. Oh, kejang. Iya. Ya pusing, mual katanya, ya sakit perut gitu. Perutnya ini Panas sakit. Makanya nasi, ayam, tahu, sambal, stroberi gitu. Iya. Itu dimakan semuanya habis katanya. Baru terasa setengah jam. Habis makan setengah jam baru terasa. Katanya sih nggak terasa bau atau gimana, enggak katanya. Menurut Kepala Puskesmas Cipongkor, kasus keracunan ini beda dari biasanya karena disertai dengan sesak nafas. Kalau dilihat emang gejala keracunan, cuman saya aneh gitu, ada efek sesak nafasnya gitu Pak. Ya, kan biasanya kalau keracunan mah ya maaf gitu Pak, kebanyakan mual muntah sama diare. Justru ini mah diarenya nggak ada. Katanya enak, nggak ada yang mencurigakan. Cuman katanya kan dapatnya 2, dia karena orang ada temennya nggak dimakan. Sambalnya itu ada yang asem katanya. Pas dimakan yang satu bagus, yang satu agak asem.
Banyak yang bilang makanannya kelihatan oke, bahkan enak. Tapi yang kelihatannya meyakinkan itu ternyata belum tentu aman. Menurut Kepala Labkes Jabar, Rian Bayu Santika Ristandi, dari Januari sampai September mereka ngecek 163 sampel dari 11 daerah termasuk kasus di Bandung Barat. Hasilnya 23 sampel positif bakteri. Ada Vibrio solerae, Staphylococcus aureus, E. coli sampai Bacillus cereus. Dari sisi kimia, 8% positif, salah satunya nitrit. Kata Rian, tiap kasus beda-beda, tapi yang paling sering nongol itu Salmonella dan Bacillus cereus. Ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shutian bilang banyak titik rawan kontaminasi. Mulai dari bahan mentah, proses memasak ribuan porsi, penyimpanan, pengemasan, sampai distribusi. Pertama adalah ketika bahan pangan itu dibeli. Yang kedua adalah ketika bahan pangan ini di stok. Karena kita tahu kalau kita beli bahan makanan nggak mungkin sekaligus hari itu dipakai semua. Nah yang ketiga adalah ketika bahan makanan ini semua kita masak. Nah ketika masak banyak sekali prosesnya. Yang keempat ini adalah ketika dikemas. Nah setelah dikemas, nah perjalanan dari tempat mengemas sampai dengan anaknya makan berapa lama? Dari Badan Gizi Nasional, kesimpulan awalnya gini, mayoritas kasus keracunan MBG muncul gara-gara masalah di dapur. Dari 45 dapur yang bermasalah, 80%-nya karena proses masak dan penanganan pangan. Khusus Bandung Barat, BGN bilang dugaan penyebabnya ayam beku yang disimpan terlalu lama. Ayam dibeli Sabtu, baru dimasak Rabu, jumlahnya ratusan kilo. Freezer yang dipakai diduga nggak cukup dingin, jadi kualitas ayamnya nggak seger. Yang di Bandung, yang salah satunya, itu masa dia beli bahan baku ayam hari Sabtu, tanggal 20. Ayam yang udah beku, memang dia belinya ayam beku. Dimasukkan di freezer, lalu baru dimasak di hari Rabu kemarin. Ini kita lihat ada yang memang freezernya itu kecil, kemudian nutupnya nggak rapat, sehingga tingkat suhunya kan, nah ini menyebabkan kan, ya mohon maaf, ayamnya kan nggak fresh, mungkin menuju ke ayam bahan baku yang dalam tanda kutip kebusuk mas, gitu. Dapur-dapur penyedia MBG di Kecamatan Cipongkor sekarang lagi disorot. Salah satunya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Maju Jaya. Mereka bilang udah jalanin SOP. Masuk dapur harus ganti di loker, sepatu khusus, masker, hairnet, sarung tangan. Tujuannya steril dan hindari bakteri. Bahkan sejak ada kasus pertama di dapur lain, mereka ngaku makin hati-hati. Dari masak, bersihin, sampai cek makanan. Ada tes organoleptik juga, bahkan bikin video tester sebelum dibagiin. Tapi ya bang, pas ada keracunan di itu, ada yang di sini sempat nyobain gitu, maksudnya makan. Ya makan juga, bahkan yang kan ini yang belum dikirim ya, yang SMP, itu dimakan lagi sama karyawan. Sampai sekarang aman berarti? Aman. Kalau berpikir ke sana, semuanya kan makan juga dari mana tuh Pak? Kita makan dari yang sama istilahnya. Nah, itu juga saya herannya tuh gitu Pak. Isinya balik lagi yang tadi, bahwa yang terkena tersebut yang pertama dari anak-anak SMK yang jelas ketahanan tubuhnya itu lebih kuat dibandingkan dengan anak PAUD, RA, atau SD. Kalau SOP-nya rapi gini, kenapa tetap muncul korban di sekolah yang mereka suplai? Menurut sumber Kumparan, ada dugaan kasus sabotase di program makan bergizi gratis atau MBG. Modusnya cukup rapi. Laporan pertama muncul sekitar bulan Mei di Tanah Sereal, Bogor, di mana zat berbahaya diselipkan sebelum proses masak, misalnya di beras atau minyak, dan efeknya baru terasa 2 hingga 3 hari kemudian. Info ini terungkap lewat pengawasan internal termasuk rekaman CCTV. Saat ditanya soal kemungkinan sabotase, Nani memilih nggak berkomentar. Ya ada indikasi yang seperti itu, karena makanya itu kita turunkan sekarang APH ya mas ya, polisi masuk, PIN masuk, ya kan. Ya kadang-kadang aneh juga, kami tiba-tiba menemukan paku payung yang segini di nasi kuning gitu. Ya memangnya pas nyuci berasnya itu apa enggak, kan juga kerasa ya mas ya, kan itu juga nyucinya pas cuma kelotok apa-apa gitu ya, kok bisa masuk ada paku payung yang segini nih.
Gede banget. Ada nih nasinya anak-anak. Ada yang di Batam tuh katanya kaca-kaca pecahan kaca. Coba gimana? Keracunan massal di MBG itu kayak pepatah. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Orang tua jadi was-was khawatir anaknya jadi korban. Kalau udah kejadian kayak gini mah nggak usah dilanjut aja deh. Mendingan nggak usah dilanjut aja. Takutnya kan nantinya kejadian kayak gini lagi gitu. Ganti aja lah sama yang lebih efisien, nggak sampai kejadian kayak gini. Lebih baik diberhentikan. Soalnya kan meresahkan. Tapi memang di sisi lain, ada yang tetap berharap program ini terus berjalan. Membantu banget program ini, dengan adanya program ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dengar-dengar isu katanya mau ditutup apa gimana, aduh gimana gitu ya. Sedih sih. Banget kayaknya. Karena kan kita nyari kerja susah ya kayak. Susah, apalagi kayak kita mungkin udah agak sedikit berumur lah, kita kan. Buat sebagian warga di wilayah miskin ekstrim, piring MBG itu bukan cuma menu, tapi juga penopang rutin biar anak tetap kuat sekolah. Ya bersyukur, mereka sangat bersyukur karena di wilayah kemiskinan ekstrim itu tidak semua orang ketemu makanan di pagi hari. Ada yang mereka satu keluarga itu makan sehari 2 kali gitu ya, bahkan sehari sekali gitu. Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari bilang per 22 September dari total 8.583 dapur MBG yang sudah pegang sertifikat Like Hygiene and Sanitasi atau SLHS baru 34. SLHS itu sertifikat dari Dinas Kesehatan yang nandain tempat usaha pangan layak secara higienis, biasanya buat restoran, rumah makan, catering, dan sejenisnya. Sebagai wujud beres-beres total, Badan Gizi Nasional ngeluarin surat resmi. Semua yayasan atau mitra wajib ngurus sertifikasi termasuk SLHS. Surat terbit 25 September 2025, dikasih waktu sampai akhir Oktober 2025. Kemarin kita keluarkan surat, semua mitra harus punya SHLS. Masa padahal di awal juga sudah ada, tapi ini sekarang harus menunjukkan lagi. Itu dalam waktu 1 bulan ke depan. Kalau tadi malam dikeluarkan suratnya 25 Oktober, kalau tidak ini kami tutup langsung dapurnya. Kami akan keras dalam hal ini. Kami tidak main-main karena ini menyangkut sekali lagi kesehatan nyawa anak-anak Indonesia yang Pak Prabowo itu mau diperbagi, bukan dikasih racun gitu loh Mas. BGN juga tegasin kalau seluruh dapur mitra yang pernah terlibat kasus keracunan ini udah terima surat pemberitahuan resmi. Kalau saat pemeriksaan gak memenuhi petunjuk teknis, operasional langsung dihentikan tanpa toleransi. Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan puskesmas di seluruh tanah air dan juga UKS itu Usaha Kesehatan Sekolah, untuk ikut secara aktif. Tambah diminta aktif untuk ikut memantau SPPG secara rutin. Di sisi lain, JPPI mendorong opsi stop sementara biar evaluasi totalnya benar-benar tuntas. Ya harus di stop semua ya, dievaluasi total supaya investigasinya bisa lebih menyeluruh, bisa lebih optimal, bisa komprehensif gitu ya. Jadi kalau misalnya sambil dievaluasi sambil jalan, sejak program ini running ya sudah begitu, sambil evaluasi sambil jalan, tapi hasilnya apa? Yang mulanya korbannya hanya ratusan, sekarang jadi ribuan. Mau dievaluasi sambil jalan lagi, mau ya harusnya dihentikan gitu. Keracunan di sejumlah daerah adalah alarm keras. Dengan perbaikan tata kelola, pengawasan, dan distribusi, program ini tetap bisa jadi harapan besar jutaan anak. Harapan besar itu belum pupus, justru ini saatnya belajar supaya setiap piring gizi gratis betul-betul jadi bekal masa depan.